ingredients of godly life, yang artinya bahan-bahan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang a spoonful of confidence, yang artinya sendok penuh kepercayaan diri. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids, yay! Come on, iKids, come! Ya, semuanya kaki lo, come on! Woo! Siap! Na 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 lagi na 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm making you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Where's your mercy? Where's your grace? Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? na 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 lagi na 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 yeah every move Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Where's your mercy? Where's your grace? Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can wave of mercy Where's your grace? Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can na 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 lagi come on lagi ya na 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 Halo adik-adik, selamat datang di iKids, ICC di MasterChef. Jangan lupa ya, kita kan sedang cari bahan nih, bahan buat yang menyenangkan itu. Tapi saya lagi ada bau-bau enak nih. Saya lagi cari-cari di kitab Daniel. Waktu itu kan kemarin Raja bilang bakal ketemu teman-temannya yang namanya Sadak, Mesak, Abednego atau Daniel sendiri. Tapi luar biasa loh orang Babilonia. Baunya ini enak, bau barbecue dari mana ini ya? Pak, sebentar, saya tahu deh. Pak, bentar Bu. Oh, halo. Daniel, Sadak, Mesak, apa Abednego ini? Yang mana ini? Saya adalah Mesak. Orang Babilonia memanggil saya Mesak. Nah, ya Mesak. Tapi tunggu. Baunya kok dari Anda sih, ini enak banget baunya. Habis barbekyuan ya? Ya, mungkin di sebelah sana ada yang sedang barbekyuan. Barbekyunya enak banget ini, bau daging gini. Ini rahasianya apa coba? Saya pengen tahu nih rasanya. Rahasianya. Oh, itu bukan bau daging barbeque. Tapi itu adalah bau asap yang keluar dari bajuku. Oh iya, kan kalau nggak salah ada insiden kecil sama Raja kan, kalian itu sama teman-teman kamu. Ceritanya apa tuh permasalahannya? Jadi katanya disuruh manggang barbeque sebelah toko atau gimana katanya dihukumnya? Kalau menurutmu
insiden itu adalah masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala karena kami tidak mau sujud menyembah dewa palsu. Enak banget. Ya, betul. Itu adalah kami. Ya. Terus jadi dihukumnya itu suruh barbeque sebelah tungku gitu? Bukan barbeque di sebelah tungku, tapi kami harus masuk ke dalam tungku api dan kami berjalan di atas bara dan Jadi, melewati api. Kalian semua yang di barbeque itu kalian semua? Oh, tapi tunggu dulu. Kalian yang di barbeque kok nggak mati sih? Saya bingung. Gimana caranya? Saya tidak akan berdiri di sini dan berbicara dengan kamu kalau saya mati. Iya, makanya. Tuhan melindungi kami dan membuktikan kepada Raja bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan, jadi kalian itu punya kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Itu betul nggak? Betul. Ya, betul sekali. Kami memiliki sesendok kepercayaan dalam Tuhan. Dan itu yang membuat kami kuat. Sesendok kepercayaan. Itu bahan yang lagi dicari sama saya. Mesak, terima kasih ya. Udah ngasih bahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sesendok kepercayaan kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Tapi tentu saja itu tidak mudah. Maksudku, kamu tahu api kan? Itu panas sekali. Panas emang. Nah, tapi kami tahu kami tidak bisa tunduk dan menyembah patung itu. Jadi kami ini berdiri di atas apa yang benar. Wah, kalian berani juga ya. Dan punya kepercayaan penuh pada Tuhan. Nih, adik-adik. Itu satu bahan yang kita dapat lagi. Sesendok kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan melindungi. Seperti teman-teman kita ini nih. Dilindungi walaupun sedikit bau barbeque. Tapi Tuhan tetap melindungi mereka. Dan mereka semua selamat. Kalau gitu, terima kasih ya buat sharingnya ya Pak... Tadi siapa? Mesak ya? Pak Mesak? Mesak? Ya. Oke. Kalau gitu, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Adik-adik, kita dapat bahan lagi yang baru. Sesendok kepercayaan. Nah, kalau gitu, kita jumpa lagi minggu depan. Tentunya dengan bahan yang berbeda. Bahannya banyak nih. Tapi semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Jangan lupa ya, kita akan cari lagi minggu depan. Sampai jumpa. Halo adik-adik, kita mau menaikkan lagu pujian segala perkara. Kita mau belajar bernyanyi buat Tuhan dan memberikan yang terbaik saat kita memuji nama Tuhan. Kita angkat tangan kita saat kita memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung
Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita untuk Tuhan sambil kita bernyanyi lagu pujian ini dengan hati kita yang lebih bersungguh-sungguh lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. iKids, yeay! Halo adik-adik iKids, berjumpa lagi bersama Chef Grace dalam tema Ingredient of Godly Life. Dalam tema kali ini, kita akan mencari tahu bahan apa saja yang kita perlukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Minggu lalu, kita menemukan bahan yang keempat, yaitu stick together with wisdom. Kita harus memiliki hikmat di dalam hidup kita. Nah, minggu ini kita akan belajar dari bahan kelima yang kita perlukan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada yang tahu apakah bahan yang kelima? Ya, betul. A spoonful of confidence atau sesendok kepercayaan diri. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki kepercayaan diri terhadap iman yang kita percayai. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 34 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita ulangi satu kali lagi ya. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari Daniel 3 ayat 8 sampai 28. Perapian yang menyala-nyala. Begini ceritanya. Waktu itu, bangsa Israel sedang dalam pembuangan ke negeri Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat besar. Kemudian dia memanggil semua orang yang ada di negeri Babilonia untuk sujud menyembah patung itu. Namun ada 3 orang pejabat yang tidak mau untuk sujud menyembah kepada patung itu. Karena mereka adalah orang-orang dari bangsa Israel yang hanya menyembah kepada Allah saja. Mereka itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu raja memanggil mereka dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan panasnya dibuat sampai 7 kali lipat, lebih panas dari api yang biasa. Wah, namun apa yang terjadi adik-adik? Apakah mereka mati di dalam perapian? Wah, tentu tidak adik-adik. Ajaib! Panas api
api perapian itu sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Mereka dapat berjalan-jalan di dalam perapian itu. Bahkan nampak malaikat Tuhan menemani mereka. Sehingga takjublah Raja Nebukadnezar dan mengeluarkan mereka dari perapian itu. Raja Nebukadnezar memuji-muji Allah karena pertolongan dan perlindungan Allah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya mereka diberikan jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi lagi di negeri Babilonia. Haleluya! Adik-adik pasti tahu kan? Kalau api itu panas, semua pasti takut kalau kena api. Tapi tidak demikian dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap berani walau akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu karena mereka memiliki spoonful of confidence atau sesendok kepercayaan diri atas iman yang mereka percaya. Mereka percaya kalau Tuhan pasti menolong dan menyelamatkan mereka. Mereka tahu hanya Tuhan yang harus mereka sembah. Dan Tuhan akan menolong mereka dari perapian yang menyala-nyala. Dan Tuhan menyatakan kuasanya di hadapan raja dan semua orang di Babilonia. Mujizat terjadi. Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari panasnya perapian. Sehingga raja dan semua orang di Babilonia tahu bahwa hanya Tuhan Allah satu-satunya Tuhan yang hidup dan patut disembah. Kepercayaan diri Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat mereka berdiri teguh terhadap iman yang mereka percayai. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang percaya dan menyembah kepada Tuhan karena mereka. Kalau adik-adik mau hidup kalian dipakai oleh Tuhan, maka adik-adik semua juga harus memiliki sesendok kepercayaan diri di dalam hidup kalian, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga hidup kalian berkenan kepada Allah dan dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang besar. Amin. Oke adik-adik, Chef Grace pamit dulu. Sampai jumpa adik-adik. Kids, yeay! Adik-adik, minggu lalu Chef Susi menyebutkan kepada kalian bahan-bahan untuk membuat roti. Masih ada yang ingat apa saja ya bahan-bahan untuk membuat roti? Ya betul, ada tepung, ada susu, ada telur, dan ada ragi. Salah satu bahan yang penting untuk membuat roti adalah ragi. Ragi itu digunakan supaya adonan roti dapat mengembang. Kita cukup menambahkan sesendok ragi ke dalam adonan roti agar adonan itu dapat mengembang. Kita tidak menambahkan banyak ragi, tapi hanya sedikit ragi supaya cukup untuk membuat adonan mengembang. Seperti bahan yang kita pelajari hari ini adik-adik, a spoonful of confidence, sesendok kepercayaan diri. Cukup dengan sesendok kepercayaan diri, hidup kita dapat berkenan kepada Allah. Dengan memiliki sesendok kepercayaan diri, kita dapat berdiri teguh membela iman kita. Terkadang kita dapat menghadapi saat-saat ketika iman kita sedang diuji. Misalnya, ketika kita bertemu teman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, atau ketika teman kita mengajak kita melakukan hal yang tidak baik. Misalnya, mencontek, berbuat jahat kepada teman yang lain, berbohong, melawan orang tua, dan lain sebagainya. Jika kita memiliki sesendok kepercayaan diri terhadap apa yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya pada kebenaran firman Tuhan, kita akan dapat berdiri dengan teguh melakukan apa yang benar. Sehingga kita tidak lagi melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan, dan kita dapat dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil supaya teman kita yang tidak percaya kepada Tuhan dapat menjadi percaya. Seperti dalam cerita Alkitab hari ini adik-adik tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki kepercayaan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian dan mereka dipakai Tuhan, sehingga raja dan penduduk Babilonia menjadi percaya dan menyembah kepada Tuhan.
Hari ini kita belajar ada 2 kunci supaya kita memiliki sesendok kepercayaan diri kepada Tuhan. Yang pertama adik-adik, activate your faith. Kita harus aktifkan iman kita. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan untuk menyembah kepada patung, mereka tidak mau melakukannya. Mereka tahu karena hanya Tuhan yang patut dan layak untuk disembah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka memiliki iman yang aktif. Iman yang aktif akan terlihat ketika kita berada di dalam tekanan. Iman yang aktif itu akan membuat kita dapat berdiri teguh dan tetap melakukan apa yang benar, walaupun kita dipaksa oleh orang lain untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Supaya kita dapat mengaktifkan iman kita, apa yang harus kita lakukan? Kita, adik-adik, harus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita harus berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dan juga kita harus melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita semua. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa ya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita akan selalu terhubung dan memiliki komunikasi dengan Tuhan. Dan melayani Tuhan, seperti mendoakan orang yang sakit, bernyanyi, menyembah Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan akan mengaktifkan iman kita, karena kita membutuhkan iman di dalam pelayanan. Itu yang pertama adik-adik. Kemudian yang kedua adalah be brave. Jadilah berani adik-adik. Tidak mudah bagi kita untuk tetap berdiri melakukan apa yang benar. Terkadang orang menertawakan kita dan orang lain dapat membujuk bahkan memaksa kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka dari itu dibutuhkan keberanian supaya kita dapat berdiri dengan kepercayaan diri, membela iman kita dan melakukan apa yang benar. Kita harus berdoa adik-adik dan meminta keberanian kepada Tuhan karena Tuhan dapat memberikan keberanian kepada kita dan Tuhan dapat memakai kita seperti Tuhan memakai kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga dapat membawa orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang berani untuk berdiri menjadi saksi-saksi Kristus dan memberitakan Injil. Dengan memiliki sesendok kepercayaan diri di dalam hidup kita, kita akan dapat berdiri bagi Tuhan Yesus, melakukan apa yang benar, dan menjadi saksi. Sekarang kita mau berdoa, meminta kepada Tuhan untuk menganugerahi hati kita dengan kepercayaan diri, supaya kita dapat berdiri dengan teguh, menjadi saksi Kristus, melakukan apa yang benar, dan memberitakan Injil. Mari kita berdoa bersama-sama adik-adik. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini biar setiap kami semua adik-adik yang menyaksikan hari ini punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan sehingga kehidupan kami semua sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar kami selalu punya keberanian setiap hari dimanapun kami berada dan kami terus menyenangkan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya kepada Tuhan, mari adik-adik semua katakan amin. Oke adik-adik, Chef Harold pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Hai kids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.